Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman tentang jenis-jenis kamera dan lensa serta alat-alat bantu fotografi. Oke teman-teman, kita langsung saja ke poin pembahasan kamera dan lensa. Oke, skip saja. Yang pertama kita menjelaskan jenis-jenis lensa. Oke, yang pertama SLR atau single lens reflex, atau yang disebut dengan kamera lensa tunggal. Kamera ini dinamakan SLR karena menggunakan cermin pada jalur cahaya yang memantulkan cahaya dari lensa ke prisma penta atau yang disebut dengan pentaprisme. Kemudian dilanjutkan ke mata. Oke teman-teman, ini ide gambar-gambar pada kamera. Ini berupa mirror, shutter, 5-finder window, prisma housing, lens FM. Dan juga bagian-bagian pada kamera. Itu ada control panel, on off, accessory shot, hot shoe, contact, kamera body dan sebagainya. Oke, kita skip saja ya teman-teman. Ini juga menjelaskan tentang bagian-bagian pada kamera ini. Ini contoh mengisi baterai. Ini mengisi baterai ya teman-teman dan sebagainya. Oke, yang kedua kita akan menjelaskan kamera DSLR atau yang disebut dengan digital CLR. Kamera DSLR mulai muncul dan populer tahun 2000. Kamera DSLR tidak menggunakan film sebagai media menyimpan gambar, namun menggunakan semacam memori seperti CF, SD, NMC sebagai menyimpan data. Oke teman-teman, ini adalah kelebihan lain. Yang pertama memiliki LCD, yang kedua Oke, ini teman-teman kelebihan lain adalah yang pertama memiliki LCD, yang kedua hasil kamera dapat dihapus, yang ketiga memiliki jumlah data yang dapat menampung banyak foto, yang keempat memiliki pengaturan otomatis seperti program after priority atau yang disebut speed priority dan sebagainya. Yang kelima memiliki fasilitas autofocus. Yang keenam pemilihan ISO lebih fleksibel. Yang ketujuh jumlah titik fokus lebih banyak. Yang kedelapan teknologi anti-shake, dust reduction atau white balance dan lain-lain. Ini bagian-bagian pada kamera ini. Aperture, eyepiece, cahaya. Ini ya contohnya cahaya dari objek melalui lensa dilihat melalui eyepiece. Kamera mirrorless. Yang pertama, kamera mirrorless alias mirrorless intensive lensa, kamera atau mix atau kamera tanpa cermin dengan lensa yang bisa diganti-ganti. Yang kedua, alias compact kamera sistem alias electronics 5-finder with intergable atau lens. DSL vs mirrorless. Ini ada pentaprisme, optical flare finders. Ini berukuran 45,5 mm, GX atau 20, electronic view finder dan sebagainya. Pokoknya teman-teman akan melihat gambar ini. Yang kedua, kamera rangefinder. Istilah rangefinder sendiri mengacu pada suatu alat bantu fokus yang terdapat dalam sebuah kamera. Sistem pencarian fokus kamera rangefinder tidak melalui cermin penentris seperti DSLR atau CLR, namun dengan menyatukan dua buah gambar atau satu dari 5-finder dan satunya lagi dari lensa, maka jarak fokus pun ditemukan. Ini ya teman-teman, ini gambar yang detail dan penjelasan lebih detail.
Berikut adalah cara kerja rangefinder. Ini oke teman-teman, bisa melihat gambar ini. Mencari cara kerjanya, ini juga gambarnya. Yang berikut TLR, Times Lens Reflex, atau kamera lensa kembar. Itu yang pertama, dia menggunakan dua lensa. Yang kedua, lensa pertama atau atas sebagai pengamat 5. Yang ketiga, lensa kedua bawah sebagai lensa pengambil gambar atau bidip. Yang keempat, 5 finder terlihat dari atas kamera. Ini teman-teman bisa melihat gambar ya. Yang berikut cara kerja TLR. Oke teman-teman bisa melihat gambar ini. Tidak ada lensa pengamat, cermin statis, lensa pengambilan gambar, rana dan sebagainya. Berikut 5 kamera atau kamera penemu jarak atau pretektif. Oke teman-teman, secara teknis memiliki cara kerja seperti CLR, namun lensanya bersifat fleksibel atau akorden. Oke teman-teman, sehingga dapat ditekuk sesuai keinginan. Kelebihan lain dari kamera ini dapat menghindari distorsi pada gambar sehingga sering digunakan dalam memotret gedung atau arsitektural yang tinggi. Ya begitu teman-teman, ini teman-teman bisa melihat gambar ini yang detail dan penjelasan yang lebih detail. Atau yang berikut adalah roket kamera atau kamera saku. Yang pertama ini adalah kamera jenis pocket, memiliki lensa yang tidak dapat dibongkar pasang seperti halnya kamera CLR. Yang kedua, kelebihan dari kamera saku adalah bentuknya yang kecil dan penggunaan yang mudah. Yang ketiga, kamera saku tidak memiliki pengaturan diafragma dan kecepatan, semua pengaturan bersifat otomatis. Yang keempat, gambar juga tidak tajam kamera CLR karena lensa kamera saku memiliki diameter kecil sehingga hanya dapat merekam gambar dengan baik apabila siang hari. Yang berikut kamera LOM atau lomografi. Yang pertama, kamera LOMO dapat dikategorikan sebagai pocket. Hanya saja dalam setiap kamera memiliki spesifikasi khusus yang berbeda satu sama lain. Kamera jenis ini banyak digemari kolektor karena hasilnya yang unik. Oke teman-teman, lihat penjelasan khususnya. Ada gambar yang lebih detail ya teman-teman. Oke, yang kedua, kamera LOMO ada banyak tipe seperti Type BD, Enmil, Flash, Axis, Underwriter, dan lain-lain. Ini ada gambar. Yang berikut medium format. Oke teman-teman bisa melihat gambar ini. Ada 3 gambar medium format. Medium format ini memiliki ada beberapa bagian ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat dan melihat penjelasan dan melihat gambar yang lebih detail. Yang pertama itu kamera jenis medium format memiliki anatomi yang besar. Yang kedua, medium format memiliki sistem merekam gambar yang sama dengan CLR. Namun kamera medium format memiliki sensor film yang sangat besar, 35 mm sampai 55 mm. Yang ketiga, kamera jenis memiliki ketajaman yang gambar yang luar biasa. Di era digital, kamera medium format dapat merekam sampai ukuran 36 megapiksel. Yang berikut, namun karena harganya sangat mahal, kamera ini hanya dipakai oleh para fotografer profesional saja ya teman-teman. Ini teman-teman bisa melihat gambar. Berikut tampilan gambar pada kamera medium format 1,5 kali lebih lebar dari kamera DSLR biasa. Ini pada DSLR dan pada kamera medium format. Oke teman-teman, bisa melihat tampilan gambarnya itu. Oke teman-teman, kita skip saja, kita langsung ke Polaroid atau kamera, atau yang disebut dengan kamera langsung jadi. Kamera langsung jadi. Oke teman-teman, ini ada beberapa bagiannya. Kamera Polaroid
sangat digemari pada era tahun 7 sampai 80-an ya teman-teman. Ini kayaknya di zaman-zaman dulu ini ya teman-teman. Yang kedua, kamera jenis ini memiliki sistem yang hampir sama dengan pocket kamera atau yang disebut dengan serba otomatis. Yang ketiga, kelebihannya foto dapat langsung jadi tanpa pada proses cuci cetak. Yang berikut, menggunakan kertas khusus, namun bahan kertasnya sudah sangat langka. Kamera Polaroid semakin jarang kita temukan lagi. Ini teman-teman, ini hasil gambar, keren kan? Yang berikut merupakan penjelasan lebih rinci mengenai jenis alat bantu fotografi. Yang penting adalah yang penting Anda ketahui ya. Oke teman-teman, yang pertama alat bantu pemotretan. Berikut background dan stand background. Background merupakan alat yang digunakan sebagai latar belakang pemotretan di studio. Alat ini dapat berupa berbagai macam warna, gambar, dan pola. Stand background memiliki dua penyangga untuk menyangga background. Penyangga ini dapat digerakkan naik turun menyusun kebutuhan. Oke teman-teman bisa melihat gambar ini. Background dan stand background, latar belakang dari sebuah pemotretan. Yang kedua itu ada tudung lensa atau tripod dan monopod, memiliki fungsi yang sama dalam pemotretan. Keduanya berfungsi untuk penyangga kamera agar tidak terjadi goncangan atau yang disebut dengan shaking saat pemotretan berlangsung. Perbedaan keduanya adalah tripod memiliki 3 kaki penyangga, sedangkan monopod hanya memiliki 1 kaki penyangga yang membuatnya terlihat lebih praktis. Ini hanya 3 penyangga saja ini teman-teman, hanya gambar ada 3 penyangga saja. Yang berikut adalah tudung lensa. Pertama itu adalah tudung lensa berfungsi sebagai alat bantu penghalang cahaya yang tidak diinginkan agar tidak masuk ke kamera dan menimbulkan flare pada hasil pemotretan. Oke teman-teman, ini bisa masuk juga ya. Oke, kedua, flare dapat merusak hasil pemotretan karena dapat mengurangi saturasi dan kontras. Oke, masuk juga ya teman-teman. Yang ketiga, tudung lensa sangat cocok digunakan pada pemotretan outdoor yang berhadapan langsung dengan cahaya matahari. Yang berikut adalah flitter. Oke teman-teman, flitter merupakan alat bantu dengan fungsi utama sebagai penyaring cahaya yang akan masuk ke kamera. Penggunaan flitter dalam pengambilan gambar digunakan untuk menyaring cahaya sehingga cahaya tersebut dapat menimbulkan efek-efek tertentu yang diinginkan oleh fotografer. Yang berikut adalah alat bantu ini memiliki 2 bentuk, yaitu flitter bulat atau krill dan flitter kotak atau square. Yang berikut adalah penggunaannya, keduanya pun berbeda. Jika Anda ingin menggunakan filter tersebut, maka Anda harus memperhatikan ukuran diameter lensa karena kamera yang Anda gunakan. Yang berikut adalah jika Anda ingin menggunakan filter kotak, maka Anda harus menggunakan ring khusus pada bagian depan lensa kamera. Yang berikut adalah kabel reals. Yang pertama tuh, alat bantu ini sangat membantu Anda untuk menekan tombol shutter. Yang kedua, Anda dapat memasangnya pada soket kabel reals yang terletak di tombol shutter. Yang ketiga, penggunaan alat ini dapat membantu menghindarkan getaran yang biasanya ditimbulkan ketika fotografer menekan tombol shutter. Oke teman-teman bisa melihat gambar kabel relasi. Yang berikut adalah drone. Yang pertama itu drone memang bukanlah alat bantu utama dalam fotografi. Maksudnya apa ini teman-teman? Oke, yang kedua tuh namun alat yang satu ini memang banyak digunakan untuk mengabadikan objek atau kejadian dengan sudut pandang yang unik, yaitu dari atas ketinggian. Oke teman-teman bisa melihat gambar ini. Yang berikut adalah alat bantu fotografi pencahayaan. Yang pertama itu adalah flash atau blitz dan flash meter.
Alat bantu yang satu ini sebenarnya sudah sangat familiar ya, bukan? Aduh, bagaimana ya teman-teman, penjelasan bagaimana ya ini? Oke, yang kedua kita skip saja. Yang kedua, flash atau blitz biasanya digunakan dalam pemotretan yang memerlukan cahaya tambahan, misalnya pemotretan pada malam hari. Itu contoh, benar teman-teman, itu ditambahkan dengan lampu blitznya pada kamera. Yang ketiga, selain itu sebenarnya flash dapat digunakan pada siang hari, tetapi hanya untuk full in cahaya. Yang keempat, flash meter digunakan sebagai alat ukur cahaya dalam pemotretan. Teman-teman bisa melihat gambar ini. Yang berikut adalah sleeve unit. Sleeve unit merupakan alat penangkap cahaya dari sumber cahaya utama, kemudian menyalurkannya ke sumber cahaya lainnya yang terhubung dengannya. Teman-teman, yang berikut adalah holder atau bracket. Holder atau bracket digunakan ketika fotografer untuk penyangga flash tambahan dan sleeve unit. Yang kedua adalah alat bantu yang satu ini dapat dipasang di bodi kamera. Payung reflektor. Alat bantu pencahayaan yang satu ini digunakan untuk mendapatkan sifat cahaya yang jangkaunya lebih luas. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan payung reflektor adalah bayangan dan cahaya menjadi lebih terlihat lembut. Yang berikut adalah payung reflektor biasanya berwarna putih, tetapi ada juga yang berwarna perak untuk menghasilkan warna yang lebih kuat, dan warna yang emas yang hasilnya warna lebih hangat. Oke teman-teman, kita langsung saja ke yang berikutnya adalah light stand. Merupakan alat yang memiliki penyangga dan digunakan untuk menyangga atau menopang lampu studio. Yang berikut adalah handcam. Handcam merupakan alat yang prinsip kerjanya hampir sama dengan filter, yaitu membuat cahaya yang ada menjadi lebih lembut, begitu ya teman-teman. Yang berikut adalah namun alat ini tidak dipasang pada bagian depan lensa kamera. Yang berikut adalah alat yang berbentuk seperti sarang lebah, ini dipasang di sumber cahaya, misalnya lampu ya teman-teman. Ini contohnya seperti gambar. Yang berikut adalah softbox. Softbox berupa alat yang terbuat dari kain berbentuk seperti piramida. Fungsinya sama seperti reflektor, tetapi menghasilkan cahaya yang lebih lembut, begitu ya teman-teman. Cahaya yang masuk ke softbox berasal dari strobe. Ya maaf ya teman-teman, sorry ya, gambarnya tidak ditampilkan. Yang berikut adalah brown bars. Yang itu adalah alat bantu yang satu ini berbentuk segi empat dan berwarna gelap. Yang keduanya adalah fungsinya untuk mengarahkan cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Ini juga gambarnya terada ya teman-teman. Sorry, gambar terada ya teman-teman ya. Kita skip saja. Yang berikut adalah strobe. Strobe memiliki fungsi yang sama dengan reflektor, yaitu menangkap cahaya dari sumber cahaya utama yang ada. Perbedaannya adalah ukuran strobo yang lebih besar dan cahaya yang disimpan serta dihasilkan lebih besar dari reflektor. Yang berikut adalah trigger. Trigger merupakan flash yang terpisah dengan kamera. Hal ini karena alat ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang elektro. Atau yang berikutnya adalah alat ini sangat efektif karena Anda dapat membuat cahaya dari arah yang Anda inginkan.